Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mepresentasikan drama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Mega Apriliani Putri, absen 27. Perkenalkan, nama saya M. Wafik Zaidan, absen 25. Saya Mauladi Oktaviani, absen 26. Pengertian drama. Drama yaitu karya sastrawan yang menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh yang didasari pada konflik dan emosi. Pada drama dipentaskan di atas panggung sendiri dengan menggunakan kostum dan tata rias dekorasi untuk menghidupkan cerita. Tujuan drama merupakan media untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui aksi, dialog, dan konflik antar karakter yang membangkitkan emosi dan pemikiran pada penonton. Yang ketiga ada ciri-ciri drama. Yang pertama ada dialog. Drama menggunakan dialog untuk menyampaikan ceritanya. Jadi ceritanya tidak full diceritakan oleh narator, tapi lewat percakapan antar tokoh. Dari percakapan itulah cerita mulai terbentuk dan konflik juga mulai terbentuk. Ciri yang kedua adalah konflik. Dalam sebuah drama pastilah ada masalah atau konflik yang dihadapi oleh para tokoh. Konflik inilah yang menjadi inti dari sebuah cerita drama dan membuat drama menarik untuk ditonton. Yang ketiga adalah emosi. Drama menampilkan emosi antar tokoh yang diungkapkan melalui dialog, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh pada tokoh sebuah drama. Dan yang terakhir adalah pementasan. Drama dipentaskan di atas panggung dengan bantuan kostum, tata rias, dan dekorasi untuk menghidupkan ceritanya. Yang keempat, ada unsur-unsur drama. 1. Alur. Alur adalah urutan peristiwa dan konflik yang menyusun cerita. Dalam drama, alur melibatkan bagian pengenalan, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Dalam drama, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju menampilkan kronologi cerita secara berurutan. Alur mundur menampilkan cerita secara sorot balik, dan alur campuran adalah gabungan dari alur maju dan mundur. Yang kedua yaitu unsur penokohan. Penokohan dalam drama dibagi menjadi 2 karakter. Yang pertama itu tokoh utama. Tokoh utama yaitu tokoh yang utama yang dimainkan oleh drama. Yang kedua yaitu tokoh pembantu. Tokoh pembantu sendiri terdiri dari orang kedua maupun orang ketiga. Yang ketiga adalah unsur dialog, wawancang, kata-kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh tokoh. 2. Keramanggung, petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dan yang keempat adalah unsur latar. Latar adalah deskripsi ruang dan waktu dalam sebuah drama. Bagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu di mana sebuah peristiwa dalam sebuah drama terjadi. Contohnya seperti di hutan, di rumah, atau di pasar. Yang kedua adalah latar waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Baik itu jam atau tanggal, bulan atau tahun tertentu. Yang ketiga adalah latar suasana. Latar belakang yang mencerminkan suasana dalam sebuah adegan drama, seperti suasana sedih, bahagia, atau marah. Properti, musik, akting tokoh dapat membantu menggambarkan latar belakang dalam sebuah drama. Yang kelima, ada struktur drama. Pertama yaitu prolog. Prolog merupakan bagian pembuka yang biasanya disampaikan oleh narator, dalang, atau tokoh tertentu. Yang kedua ada dialog. Dialog merupakan percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog dibagi menjadi 3. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian awal cerita. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan bagian pengembangan cerita. Yang ketiga ada resolusi, merupakan bagian akhir cerita.
Dan struktur drama yang ketiga yaitu epilog. Epilog merupakan bagian penutup yang biasanya berisi simpulan atau amanat dari keseluruhan isi drama. Yang terakhir yaitu kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan sendiri yang pertama yaitu berbentuk dialog, yang kedua yaitu penyertaan dalam tanda petik. Yang ketiga adalah penggunaan kata ganti orang ketiga. Yang keempat, penggunaan kata ganti orang pertama. Yang kelima, ada penggunaan konjungsi temporal yang banyak seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, dan kemudian. Lalu yang keenam ada verba yang banyak menggambarkan peristiwa. Contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat. Yang ketujuh adalah verba yang banyak mengungkapkan pemikiran atau perasaan tokoh. Merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendampakkan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana seperti ramai, sepi, gagah, dan berani. Nah, itu dia penyampaian materi drama dari kita yang berisi dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, unsur cerita, struktur, dan kaidah kebahasaan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.